Oke. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk mulai, Umi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah bermurah hati memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat sama-sama berkumpul meskipun through the air ya atau online untuk bersama sharing-sharing kebaikan selama bulan Ramadan. Masya Allah. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kejahiliaan kepada dunia yang penuh ilmu serta kebaikan. Insya Allah. Nah, ayah bunda yang ada di rumah serta adik-adik IBS, Kakak Nurul di sini, selamat datang di kegiatan Parent Inspiring, di mana pada kegiatan ini para orang tua dari adik-adik kita yang ada di IBS akan sharing mengenai berbagai tips dan hal yang tentu saja akan menambah hasanah pengetahuan kita selama bulan Ramadan ini, insya Allah. Ngomong-ngomong soal bulan Ramadan nih, Masya Allah, Alhamdulillah tak terasa kita sudah tiba di bulan yang penuh berkah dan bulan penuh ampunan ini. Apa kabar ayah bunda semuanya yang ada di rumah? Oh, Masya Allah. Adik-adik IBS apa kabar? Oh, Masya Allah. Sangat excited. Bagaimana puasa pertamanya? Good or not good nih? Good ya, good ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah, terkhususnya ibadah puasa. Insya Allah. Baik, ayah bunda, adik-adik IBS yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa selama bulan Ramadan, seluruh umat muslim diharuskan untuk menahan lapar dan dahaga selama lebih dari 12 jam. Sehingga dengan kondisi demikian, tubuh kita itu tidak akan terhidrasi dengan baik dan tidak pula terpenuhi kebutuhan vitamin hariannya. Nah, atau kita biasa sebut kekurangan ion dan lain sebagainya. Selain itu, kewajiban untuk meningkatkan volume ibadah dan bangun di pertengahan malam untuk santap sahur membuat pola tidur menjadi tidak teratur. Nah, kondisi demikian akan menyebabkan beberapa gangguan kesehatan. Nah, sehingga menjaga kesehatan tubuh selama bulan Ramadan menjadi penting untuk dipahami dan diterapkan dengan baik. Selaras dengan hal tersebut, hari ini atau tepatnya siang ini kita akan mendapatkan insight about how to manage our health during Ramadan dalam kegiatan Parent Inspiring tetap sehat dan bugar di bulan Ramadan bersama Umi Sri Yuliana Mandasari Ahli Madya Kebidanan. Insya Allah, selamat datang Umi. Iya, hai, Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ananda Altof nih pasti seneng banget ini lihat Umi ini. Oke, baik. Sebelum masuk, Akak Nurul akan membacakan profil dari Umi Sri Yuliana terlebih dahulu. Bisa ditampilkan profilnya, Akak Lili? Belum, belum. Sabar, sabar. Oh iya, mantap. Oke, baik. Sudah tampil ya?
Nah, jadi pemateri kita pada hari ini bernama lengkap Umi Sri Yuliana Mandasari Ahli Madya Kebidanan. Lahir di tinggal di Meranti B, kemudian lahir pada tanggal 3 Juli 1985. Kemudian pendidikannya, pendidikan terakhir itu di Poltekkes Kemenkes Riau dari tahun 2003 sampai 2006 dan di Tibun Nabawi Center pada tahun 2006. Kemudian pekerjaan beliau di sini ada Direktur Pengelola Alamanda Healthcare ya sekarang. Kemudian pendiri dan bidan kurikulum sekolah Quran pelopor, Masya Allah. Kemudian beliau juga merupakan asatidz dari Rumah Tahfiz Quran Pekanbaru dan juga penemu persalinan tanpa ngejan metode Shin. Masya Allah, beliau juga mempunyai moto teruslah menjadi penggerak kebaikan, song-song kembali kejayaan. Masya Allah, jadi itu tadi profil dari pemateri kita pada hari ini yang akan sharing-sharing mengenai tips-tips tetap sehat dan bugar di bulan Ramadan. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke sesi talk show bersama Umi Sri Yuliana, Kak Nurul mau kasih info dulu. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi, jikalau selama sesi talk show ayah bunda atau adik-adik SMP Inisiatif Boarding School ada pertanyaan, silahkan hidupkan fitur raise hand-nya atau boleh langsung tuliskan di kolom komentar. Atau adik-adik yang lagi di masjid nih, boleh langsung sampaikan pertanyaannya ke Ustadz Roki atau Ustadz Afif yang nantinya akan disampaikan ke Kakak Nurul. Seperti itu. Baik, nah Umi kita langsung masuk aja ya ke sesi talk show-nya. Seperti yang sudah kita bincang-bincang tadi, bahwa kita sebagai makhluk hidup ini tentunya perlu makan dan juga minum agar tetap menjaga metabolisme kita. Namun pada bulan Ramadan ini seluruh umat muslim diwajibkan untuk berpuasa dalam artian menahan lapar dan juga haus selama 12 jam lebih dari yang tadinya kita makan teratur, misal 3 kali sehari, dan jamnya teratur pagi, siang, dan malam. Namun ketika bulan puasa, makan paginya dimajuin beberapa jam lebih awal nih, dan baru bisa makan lagi itu setelah 12 jam kemudian. Nah, hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi performa tubuh kita sebagai manusia ya, Umi ya. Apalagi dalam berkegiatan seperti contohnya anak-anak kita di SMP Inisiatif Boarding School yang Masya Allah banyak sekali kegiatan-kegiatan positifnya selama bulan Ramadan. Yang tadinya mereka sarapannya pukul 7, lunchnya kemudian pukul 12.30 dan dinernya pukul 5, sekarang sarapannya harus pindah di setengah 4 dan baru bisa makan lagi itu jam 6 lewat. Nah, ini sudah pasti kalau yang belum terbiasa dan tidak tahu cara managingnya akan merasakan kelelahan yang luar biasa dan bisa menjadi rentan sakit ya, Umi ya. Nah, berangkat dari hal tersebut, kita tentunya perlu belajar how to manage our body to stay healthy during Ramadan. Nah, kita mau meminta tips-tips bagaimana agar tetap sehat dan bugar selama bulan Ramadan dari Umi Sri Yuliana. Kepada Umi, saya persilahkan. Baik, Masya Allah. Ya, apa kabar semuanya? IPS, IBSR, apa panggilannya? Angkatan Al-Fatih ya. Apa kabar Iya, semuanya? benar. Suara Umi terdengar? Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Bahagia sekali pada Ramadan pertama Allah izinkan ya.
Kita produktif sekali ya. Pada Ramadan pertama ada di kajian Parents Inspiring ya. Bisa bertatap muka dengan asatizah dari IBS ya, Inisiatif Boarding School. Kemudian Ananda Angkatan Al-Fatih yang luar biasa nih, angkatan perintis ya. Pada puasa semuanya? Puasa enggak? Tidak ada yang haid kan ya? Atau ada yang nifas menyusui? Ustadz Rocky. Oh ya, luar biasa. Pasti sangat bersemangat ya ketika tadi bangun sahur. Atau ada yang nggak bangun sahur tadi? Saya yakin nggak ada karena pada di halo-haloin ya, pada saling membangunkan, Masya Allah. Jadi mohon izin kepada para ustazah maupun ustadz sekalian, kemudian orang tua, wali murid dari IBS ya, yang mungkin sedang turut menyaksikan juga. Izin saya sharing di sini, dikasih tema tentang bagaimana tetap sehat dan bugar di bulan Ramadan. Masya Allah. Alhamdulillah kita disampaikan di bulan Ramadan ya. Tidak semua orang disampaikan di bulan Ramadan. Satu hal yang ingin saya ingatkan kembali kepada kita semua, kemudian terutama untuk Ananda sekalian, baca kembali surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Ya, saya yakin ustadznya sudah berulang-ulang kali ya mendialogkan, mengajak mempelajari ayat tentang dalil puasa ini. Ya, tapi Umi ingin nanti baca artinya pelan-pelan. Ya, tolong dibaca artinya pelan-pelan. Ibadah Ramadan, puasa Ramadan ini diwajibkan untuk kita. Ya, hanya dalam waktu-waktu tertentu ya. Dulu memang umat terdahulu juga diwajibkan ya, tapi puasa kita berbeda dengan puasa umat-umat yang terdahulu ya. Puasa kita itu yang wajib adalah hanya sebulan saja selama 1 tahun ya. Jadi ada 1 bulan yang memang wajib, tidak ada kata tidak ketika kita sudah balik ya. Ketika kita sehat, berakal, maka kita wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nanti tolong dibaca yang di bagian 184 itu ya, ada wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi nanti coba dicari artinya. Ya, dibaca lengkap tapi Umi ingin singkat-singkat saja ini supaya kita tetap tidak ada yang mengantuk ya, karena ini di jam-jam rawan, Masya Allah ya. Jadi kalau kamu mengetahui, sekiranya kamu mengetahui puasa itu lebih baik loh untuk kamu. Ya, puasa yang notabene kita adalah menahan lapar, menahan haus ya, tidak makan, tidak minum, tetap harus beraktivitas. Ya, ada sebagian berat menjalaninya, bahkan ada yang tidak sanggup ya. Tapi jikalau kita mengetahui ya, sebenarnya puasa itu tetap terbaik lah, the best ya, terbaik pokoknya bagi tubuh kita, bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan suatu perintah, suatu syariat, suatu perintah ya, ibadah yang bahkan dikatakan wajib, yakini dalam hati kita dengan segenap jiwa raga kita bahwa itu terbaik untuk kita ya. Walaupun misalnya kita tidak bisa mengkajinya secara ilmiah, itu pasti terbaik untuk kita. Nah, terkhusus hari ini kita bahas tentang puasa. Berapa jam sih kalau di Indonesia? Palingan hitungannya jam berapa tuh ya? Jam 5 lah ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13 jam ya. Paling 13 jam. Jadi Umi di sini ingin mengingatkan kembali kepada kita semua ya, tubuh kita itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu sistem yang maha kompleks gitu, super kompleks, super hebat, luar biasa. Seharusnya kita berbahagia dengan puasa ini. Nah, begitu ketika kita mengetahui manfaat yang luar biasa dari puasa, kalau secara manfaat, secara akhiratnya, secara pahalanya, secara ruhiyahnya nanti biar ustadznya ada yang bahas gitu ya. Pahalanya, kemudian ampunannya, keberkahannya, malam Lailatul Qadarnya dan seterusnya itu akan dibahas dengan ustadz-ustadz mungkin di kajian berikutnya gitu ya. Untuk
secara ilmiahnya ya. Jadi yakini puasa ini terbaik, itu pertama. Yakini puasa ini terbaik untuk diri kita, ya, untuk tubuh kita, untuk ruhiyah kita. Jadi sehat secara biopsikologi bahkan sosial, ya, psikologik sosial. Jadi lengkap loh. Jadi biologi itu tubuh, ya, psiko jiwa, ya, ataupun roh kita, ya, mental kita. Kemudian ada lagi sosial, jadi secara hubungan dengan Allah, dengan masyarakat, ya, sehat semuanya. Jadi yakini ini dulu. Yang kita lakukan adalah tetap mengikuti syariat atau tuntunan bagaimana berpuasa yang benar, bagaimana sunnah berpuasa. Rasulullah SAW itu ya, mengajarkan kita untuk tidak melewatkan makan sahur karena ada keberkahan di situ. Keberkahan ini kan bahasa apa ya, bahasa agamanya gitu ya. Ternyata di balik kalimat keberkahan itu ya ada kajian ilmiahnya. Jadi nggak zolim ketika perintah ini diturunkan kepada kita ya. Berpuasa kita itu bukan starvasi ya. Tahu istilah starvasi Ananda sekalian? Starvasi itu sengaja melaparkan diri. Nah, sengaja melaparkan diri untuk orang-orang di luar Islam dalam rangka untuk menggapai kesehatan. Ternyata itu tidak bisa mengalahkan puasa di bulan Ramadan. Ini nanti boleh cari jurnal ya. Ada 113 jurnal ya penelitian tentang berkaitan tentang puasa ini sejak tahun 1960 sampai 2019. 113 jurnal itu tidak satu pun yang menemukan keburukan puasa bagi tubuh. Semuanya bahkan menemukan hasil yang mengejutkan, ya, kebaikan bagi tubuh. Nah, ini secara globalnya Umi simpulkan ya. Itu puasa itu banyak kebaikannya bagi tubuh, peremajaan sel, bahkan penghancuran sel-sel rusak, sel-sel mati, sel-sel kanker, sel-sel penyakit, kesempatan organ untuk menumbuhkan sel atau tunas baru, kemudian meningkatkan imunitas, kemudian memperbaiki lambung, kemudian keseimbangan anabolisme, katabolisme, luar biasa. Ini bahasa-bahasa ilmiah. Mudah-mudahan tidak susah dimengerti ya. Dan saya yakin anak-anak milenial suka ini. Ini bahasa yang mudah dicerna sebenarnya kalau rajin baca gitu ya. Jadi puasa ya, perintahnya sungguh apa ya, sungguh sesuai dengan tubuh kita. Begitulah syariat Islam ya. Kita disunahkan untuk makan sahur. Anak-anak sekalian, coba nanti tanya sama ustadznya, ya, berapa lama atau berapa jam ya apa yang kita makan itu habis dicerna oleh tubuh. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Zat makro yang kita makan itu ada lemak. Berapa lama lemak bisa dicerna oleh tubuh? Nah, Umi bocorin, itu clue-nya ya. Jadi ada zat makro yang kita makan itu karbohidrat, protein, lemak. Nah, 3 zat ataupun komponen makro ya yang kita makan sebagai sumber energi ataupun sumber tenaga untuk beraktivitas. Jadi kalau makan sahurnya benar, kita benar-benar makan ya. Jadi bukan sekedar icip-icip, ya, tetap makan ya, makan dalam keadaan sadar. Ada yang ngantuk tadi makannya? Besok tepuk-tepuk temannya ya kalau dia makan dalam keadaan tidur ya. Jadi jangan lewatkan makan sahur ya, ikuti sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makan, pilih makannya dengan bijak. Nah, saya yakin IBS menyediakan menu makanan yang bijak. Tadi nggak mie kan ya, sahurnya kan ya? Bukan, makan nasi kan ya? Ada lauknya ya, ayam atau ikan tadi? Sarden? Gimana? Ustazah Nurul? Ikan asin, Bu. Ikan asin. Sama sayur asem. Oh, sayur asem. Mudah-mudahan nanti sahurnya ke depan besok nggak ikan asin lagi, karena memang harus bentuk protein yang baik ya, yang segar sebenarnya. Jadi lemak dan protein yang ada di hewani itu tetap harus diambil ketika makan sahur. Mungkin sistem dapurnya belum siap, jadi yang ada ikan asin ya tadi ya. Bu, benar sekali.
Kita paham itu karena hari pertama masih jet lag gitu ya, ada yang nggak Iya, terbangun. benar-benar, Bu. Tapi mudah-mudahan setelah berikutnya kita beradaptasi ya, sahur itu benar-benar makan. Nah, ini syaratnya tips sehat dan bugar ketika berpuasa, sahur benar-benar makan, ada nasi minimal 1 genggaman kita, kemudian ada protein dan lemak ya yang bisa didapat dari lauk ya kalau bahasa kita ya, protein hewani ya. Boleh didampingi protein nabati ya kalau ada. Tapi kalau potongan protein hewaninya sudah besar, tidak masalah ya. Potongan, saya lihat IBS potongannya besar kok. Dan pernah makan di situ, Masya Allah. Kemudian harus ada sayur. Jadi yang benar itu tetap ada karbohidratnya, ada protein dan lemaknya, kemudian ada serat, ya, vitamin dan mineral yang diambil dari sayur. Jadi tetap mengambil makan sahur dan makan sahur, bukan hanya icip-icip ya. Kemudian yang bisa dilakukan lagi adalah setelah makan sahur ya itu tidak tidur ya, tidak tidur. Jadi beraktivitas ya, beraktivitas tidak boleh tidur. Nah, ini nanti bahaya, ini yang menyebabkan lemas ketika berpuasa. Nanti ya di pertanyaan biar ada yang bertanya. Kemudian tips yang keduanya buka secukupnya. Nah, jadi setelah kita sahur, kita menahan lapar, haus ya, sampai nanti jam 6 lewat itu sesuai dengan waktu masing-masing. Jangan takut mati. Kalau mati pun mati syahid insya Allah. Nggak mati. Kalau puasa kita tidak akan mati. Kalau selagi memang belum ajalnya di bulan puasa. Jadi anak IPS nggak ada yang takut mati. Saya yakin ini sudah diajarin puasa sama emak ayahnya sejak umur sebelum 7 tahun udah belajar, Masya Allah. Di sini baik-baik semua ya. Sudah dipersiapkan ya. Tidak akan mati kita karena puasa. Karena kita ada cadangan. Ya, itu yang tadi kita makan. Kemudian ada cadangan lagi namanya. Kalau habis juga yang kita makan, habisnya itu biasanya jam 12. Ini udah mulai habis ya, tapi saya energinya belum habis, Masya Allah. Karena apa? Masih ada energi dari gula darah, ada gula otot, ada lemak. Jadi cadangan tubuh kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saldonya banyak. Apa yang kita makan, apa yang ada di dalam darah, apa yang ada di dalam otot, kemudian di dalam lemak, semua bisa dipakai menjadi energi. Jangan takut lemas, takut sakit, takut mati ketika berpuasa. Insya Allah enggak. Ya, tipsnya tetap makan sahur. Yang kedua, ya, buka secukupnya. Jangan kalap. Ada yang puasanya balas dendam? Banyak kayaknya Bu yang balas dendam tuh. Karena memang begitu tabiatnya. Ketika kita sedang berpuasa, sedang lapar, ini enak, itu enak, saya akan makan ini, saya akan makan itu. Nah, semua dibayangkan. Itulah nafsu ya. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Jadi konteksnya siap, menahan ketika memang jamnya puasa dan juga menahan ketika kita berbuka nanti ya. Kita tahan secukupnya, bahkan harus bertahap. Bagaimana Rasulullah SAW berbuka? Kalau ada air putih, Rasulullah minum air putih dulu. Kalau ketemunya kurma, ketemu kurma dulu. Bertahap, dikunyah perlahan ya. Setelah minum ya, mungkin boleh buah sedikit ataupun kue sedikit. Kita sholat. Jadi buka secukupnya, tidak kalap, tidak balas dendam. Yang ketiga, hati-hati, watch out ya. Watch out sama too more sugar, too more oil ya. Terlalu banyak gula, terlalu banyak yang berlemak. Nah, ada anekdot ya. Berbuka dengan kurma sunnah, berbuka dengan gorengan wajib. Ya, ini jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan ya. Mudah-mudahan kuenya tidak selalu gorengan karena kenyang tapi kosong energi atau kosong gizi ya. Kosong gizi. Jadi hati-hati dengan gula yang berlebih, minum-minuman yang berperisa, gula maupun gulanya gula pasir, mau gula apa saja tetap tidak boleh berlebih, kemudian tidak boleh terlalu berlemak. Kemudian yang keempat, menjaga asupan cairan. Anak-anak sekalian, coba buat riset kecil-kecilan, bisa nggak memenuhi kebutuhan cairannya selama 8 gelas? Atau karena tubuhnya belum sebesar orang dewasa, minimal 7 gelas selama berpuasa.
Buat riset nanti, ini tugas dari Umi, udah kayak ustazah ya ngasih tugas. Bapak, Bu. Tugas. Coba catat, bisa nggak minum 7-8 gelas selama berpuasa? Tipsnya Umi kasih. 2 gelas ketika berbuka, ya, 1 gelas ketika makan besarnya, makan malamnya, udah 3 nih ya. Ya, kemudian ada 3 gelas, benar. Kemudian 3 gelas ketika 3 gelas sepanjang malam, sepanjang tarawih, mau tidur itu harus ada 3 gelas, sudah 6 gelas, dan 2 gelas ketika sahur. Jadilah 8 gelas. Bukan gelas yang imut-imut ya. Gelas yang 200 mili minimal atau 250 mili kalau untuk orang dewasa. Ya. Coba nanti dibuat riset kecil-kecil, saya bisa nggak minum 8 gelas? Silakan nanti dibuat catatan di bukunya. Jadi menjaga asupan cairan adalah tips yang keempat. Yang kelima, tidur yang cukup. Walaupun kita punya targetan, ya, malam Ramadan itu luar biasa, ya. Bahkan malam itu lebih tinggi ya keutamaan, nanti bisa tanya sama Ustadz. Malam Ramadan itu luar biasa. Kita isi dengan tilawah, kita isi dengan tadarus, kita isi dengan menghafal, kita isi dengan zikir, kita isi juga mungkin dengan kajian, membaca buku, tapi tetap harus tidur ya. Boleh sedikit terlambat tapi tetap tidur. Kayak tadi malam itu hampir jam 12 ya. Karena kita memang ingin produktif. Orang yang bersemangat di bulan Ramadan, dia sehat bugar, bersemangat, bahkan kecepatannya itu mengalahkan kecepatan biasanya naik onta, dia naik pesawat karena ada yang dia ingin kejar apa? Ya, targetan ibadahnya, targetan amalnya. Jadi orang yang bisa sehat, bisa bugar di bulan Ramadan itu dia buat target ya. Jadi tidur harus cukup. Ya. Tidak mesti 8 jam tidak. Ya, bisa malam itu mungkin tidurnya menjadi hanya 5 jam, nanti ditutupi dengan siang 1 jam, nggak apa-apa. Insya Allah tubuh kita akan beradaptasi. Kemudian yang keenam, olahraga. Bukan angkat beban, tidak. Olahraganya cukup jalan. Naik turun tangga IBS itu udah bagus itu, ada tangganya. Jadi bukan berarti ketika kita berpuasa, maka kita puasakan gerak. Tidak. Ya, justru harus bergerak. Karena kenapa? Konsep tubuh kita, sel kita, motor dari mitokondria sel kita itu dia harus dipanaskan. Ya, jadi paksakan diri kita ketika sudah makan sahur itu ya berjalan-jalan, mencuci piring, kemudian cuci baju. Jadi tips bugarnya begitu. Ketika sudah sahur ya kita harus bergerak. Karena apa? Kalau sudah dimulai dengan tidur, setelah sahur maka akan loyo lah sepanjang puasanya. Allah alam bisawab, nanti bisa kita gali-gali dalam diskusi ya atau tanya jawab. Itu kira-kira tips dari Umi Ai. Silakan MC. Baik, terima kasih Umi atas tips and triknya untuk menjaga tubuh agar tetap fit selama bulan Ramadan. Kalau yang saya tangkap tadi, yang pertama ada jangan lewatkan sahur. Dan please have a good sahur, kemudian jangan tidur setelah sahur, kemudian berbuka secukupnya, dan don't take too much sugar, too much oil, kemudian menjaga asupan cairan, ya, 8 gelas air putih, kemudian tidur yang cukup, dan berolahraga. Masya Allah. Oke, baik. Dari ayah bunda yang ada di rumah, mungkin ada pertanyaan, silakan diaktifkan fitur raise hand-nya. Atau dari adik-adik IBS, ada pertanyaan, silahkan langsung sampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Rocky atau Ustadz Afif. Atau boleh langsung kalau disediakan mic di situ, boleh langsung ngomong aja. Ada pertanyaan? Biasanya anak-anak remaja itu suka gini ya, dia mau ngejar tidur, dia minum doang, udah kan sunnahnya minum. Jangan begitu lagi ya, Nanda sekalian. Atau masih ada nih yang ustazahnya, jangan dong ya. Tetap makan sedikit. Alhamdulillah ada yang bertanya dari santri. Iya, baik.
Silahkan sebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus jadi Ais. Oh ya, pertanyaannya gini, kalau misalkan tadi kan nggak boleh tidur ya. Kalau misalnya tidur itu menyebabkan apa? Oh Apa iya. tidur? Mau langsung atau gimana, Ustazah? Oke, boleh langsung dijawab aja dulu pertanyaannya, Umi. Jadi kita kan tadi ngomongnya kalau habis sahur jangan tidur. Nah, pertanyaan dari Ayas tuh, kenapa kita nggak boleh tidur habis sahur? Emangnya bakal menyebabkan apa? Silahkan, Umi. Dari Ayas ya, Masya Allah. Ayas, bagus pertanyaannya. Jadi kenapa tidak boleh tidur? Nah, karena kita baru makan, Ayas. Kalau baru makan, perut kita itu kan penuh ya sama makanan, sama minum ya, sama cairan. Yang terjadi ketika kita tidur, posisi tubuh kita kan mendatar ya. Nah, ketika tubuh kita mendatar, maka cairan lambung akan bisa masuk ke dalam saluran yang ke atasnya. Nah, akan naik ke sini nih. Nah, maka itulah yang terjadi ketika berpuasa, terasa panas. Ada yang berpuasa lemas, kemudian terasa panas, terasa begah, karena ada asam lambung yang naik ke atas. Karena tadi perutnya itu belum sempat belum sempat mengolah lebih halus, lebih lanjut ya, masih dalam keadaan penuh, kita sudah baring. Harusnya itu 3 jam lebih. 3 jam baru boleh. Kalau udah jalan-jalan cuci piring ya, jalan pagi, kemudian sholat, ngaji, insya Allah 3 jam sebentar. Itulah yang disebut nanti reflux. Jadi naik ke atas. Ini bisa menyebutkan GERD itu, gastrointestinal reflux. Jadi penyakit lambung yang parah hari ini itu asam lambungnya naik ke atas bahkan melebihi saluran makannya itu. Bisa masuk ke paru-paru. Nah, ini makanya sesak ya. Jadi ini penyakit hari ini nih, kenapa? Karena terlalu sering makan, terlalu memenuhi perut. Nah, ini udah bukan karena puasa aja, di hari-hari biasa saja, karena tidak pernah mengistirahatkan perut, ini makanya banyak asam lambung yang berlebihan sudah ke tingkat GERD. Ya. Nah, itu kira-kira ya Ayas, karena akan naik, cairan lambung itu akan naik. Dia akan sifat cairan lambung itu asam ya. Nah, tanya nanti di guru kimianya, guru biologinya. Sifat cairan lambung itu asam atau basa. Nah, itu bisa diukur berapa pH-nya ya. Kalau dia naik, dia merusak saluran yang di atas ya, bahkan organ-organ yang lain. Itulah nanti kita akan terasa panas tenggorokannya ketika berpuasa, apalagi makanannya mungkin pedas, apalagi makanannya terlalu banyak lemak. Semakin pedas, semakin banyak lemak, maka semakin tinggi cairan asam lambung yang dikeluarkan. Karena tubuh kita ingin mencernanya, maka beri dia waktu untuk mencerna dengan posisi duduk ya. Masya Allah. Iya, baik. Terima kasih Umi atas jawabannya. Saya ingin nyambungkan sedikit Umi, berarti ini sama halnya juga dengan kita kalau hobi makan tengah malam kan. Contohnya saya pribadi hobi makan tengah malam tuh. Jadi habis makan langsung tidur. Jadi bawaannya kayak kena mah, paginya tuh kayak lesu, loyo, nggak bertenaga. Mungkin kasusnya sama seperti itu juga ya Umi ya? Benar sekali. Jadi bukan hanya ketika puasa, ya. Memang Rasulullah, para sahabat mengatakan tidak boleh tidur ketika kenyang. Jadi Rasulullah kemudian para sahabat itu ngalahin dokter hari ini, udah diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami adalah orang-orang yang tidak makan ketika kami masih kenyang. Makan itu ketika lapar, dan kami tidak baring ketika dalam keadaan kenyang gitu. Kalau baring, ini kajian ilmiahnya panjang. Itu tadi bukan seolah-olah lagi, memang benar lambungnya rusak karena asam lambung yang tinggi itu naik ke atas, ke saluran atas, merusak organ-organ di atas.
Ini kalau hobinya Ustazah Nurul harus dirubah kayaknya. Kayaknya mulai hari ini saya akan mengubah pola Iya. makan saya. Hobinya adalah makan sebelum jam 8. Oh iya, oke siap Umi. Kan itu pun sebelum jam 8 itu pun Rasulullah tidak makan yang berat-berat sebenarnya. Karena yang berat itu adalah lemak dan protein, itu karbohidrat juga digunakan untuk tenaga ketika siang sebenarnya. Baiklah, kita tidak bisa meniadakan karbohidrat, misalnya boleh ambil sedikit tapi sebelum jam 8 malam supaya tubuh kita bisa mencernanya terlebih dahulu sebelum kita tidur. Jadi salah, apalagi minum susu sebelum tidur, makan sebelum tidur, bukannya tambah sehat, tubuh tambah rusak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Umi atas insight-nya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Umi ya. Jadi ada satu pertanyaan dari Ibu Nurjana. Berapa lama manusia itu kuat berpuasa, Ustazah? Karena puasa kan tidak akan membuat meninggal. Ada istilah autofagi. Bolehkah dijelaskan, Ustazah, dan dampaknya untuk kesehatan kita? Bisa ditangkap, Umi? Bisa ditangkap. Ditangkap. Jadi anak-anak sekalian, kemudian Ibu Nurjannah ya juga yang bertanya, Masya Allah, mungkin Ibu ini sudah banyak menyimak kajian Dr. Zaidul Akbar ya, atau mengikuti kelas-kelas puasa Starfasi ya, bisa jadi. Karena sekarang ilmu bisa dibuka di Mbah Google ya. Tapi kita harus cerdik dalam menjaringnya. Sekarang Umi balikkan pertanyaannya. Ada yang tahu daerah mana yang puasanya paling lama? Door prize dari Ustazah, ya? Swiss? Ya, salah satunya, ya. Door prize-nya dari Ustazah ya. Bojong gede. Bojong gede. Yang paling lama itu ya daerah-daerah sekitar kutub memang ya. Karena dia siangnya lebih lama ya. Lebih lama, malamnya sebentar. Nah, ada yang sampai 17 jam, ada lagi 21 jam ya? Ya, 21 jam. Boleh nanti belajar, lihat videonya ya, Ananda sekalian, Ibu Indah sekalian juga boleh. Dan nggak mati kan orang itu? Nggak mati. Karena Allah beri pertahanan tubuh. Itu tadi, masih ada dari energi yang kita makan, ya. Kemudian ada energi dari gula darah, ya. Banyak rupanya deposit kita. Ada energi dari gula otot, nih otot, ya. Jadi bagus ya kalau berpuasa, semakin panjang puasanya ya, misalnya daerahnya lama berbukanya, itu akan dipakai tuh otot-ototnya. Jadi akan kurus ya, kurus dengan natural ya, natural lemak-lemak itu bisa dihancurkan. Habis gula otot bisa dipakai lemak, dan lemak ini jarang kok sampai pakai energi keton, itu jarang terjadi. Mungkin yang 21 jam dia akan memakai itu. Nah, ciri khasnya itu bau mulutnya bau keton. Nah, bau keton tuh coba deh bau puasa udah mau buka itu dicium sendiri nanti ya, itu bau keton ya, mirip-mirip. Umi sering menyaksikan orang-orang yang bau keton ini karena ada kondisi hamil melahirkan, dia kejang, itu dia keton ya, energi keton yang keluar, lemak, dipecah lemaknya. Nah, berapa lama? Itu buktinya 21 jam masih sanggup kok gitu ya. 21 jam masih bisa. Ada istilah autofagi ya. Ketika berpuasa ya, ketika habis cadangan dari yang kita makan ya, tubuh itu akan terjadi proses autofag ya. Autofag itu apa? Ya, ada satu sel ya, sel-sel monosit, limfosit ya, bahkan ada sel tubuh yang memang dia ketika puasa dia aktif. Nah, hebat, dia aktif ketika puasa. Dia ajaib, ketika kenyang dia nggak bisa aktif. Nah, ini hikmah ya luar biasa dari puasa yang bisa dilihat dari segi ilmiah. Ketika kita selalu kenyang, maka tidak ada proses autofag ini. Karena selalu disuplai, belum sempat dipakai energi dari gula ototnya, belum, kita udah makan lagi. Jadi tidak terjadi proses autofag. Jadi sel-sel yang bertugas untuk memakan sel-sel yang rusak, sel-sel kanker, sel-sel tumor untuk dijadikan energi kembali. Jadi tubuh kita itu ada autonomnya.
Ketika tidak ada yang ngasih makan, dia akan menghidupkan tombol otonom namanya. Dia cari energi sendiri. Hebat ya? Hebat, nggak akan mati. Bahkan bagus, yang tadinya ada benjolan, kempes. Kenapa? Dipakai, ya, dipakai itu otot-ototnya, dipecahkan sel-selnya untuk menjadi energi. Itu ya kira-kira Bunda sekalian yang bertanya tentang autofact ya. Oke, makasih Umi atas jawabannya. Semoga jawabannya sampai ke Ibu Nurjanah ya, dan bisa diterima dengan baik. Masya Allah. Jadi tubuh kita ini punya tombol resetnya, Umi ya, biar untuk menyegarkan lagi setelah berpuasa. Masya Allah. Oke, dari ayah bunda yang lain mungkin masih ada pertanyaan? Ada di room chat? Oke. Baik, jadi kita ada satu pertanyaan lagi, Umi, dari Umi Ahzami. Assalamualaikum. Ketika iftar, kan kita makan yang ringan-ringan. Nah, makan malam atau makan beratnya ba'da tarwih. Berarti kan makan malamnya di atas jam 8. Bagaimana pola makan yang seperti ini, Umi? Syukron. Iya. Silahkan, Umi. Benar ya, biasanya makan malamnya sebelum Isya ya. Sekarang ada yang setelah buka dia malah bisa bertahan makan malamnya setelah tarwih ya. Makanya ini sinyal ya, sinyal supaya setelah makannya kita ngaji lagi gitu. Tidak langsung tidur gitu. Setelah tarwih mungkin jam 9 ya, 2 jam kita ngaji dulu. Gak apa-apa ya Bunda. Jadi jangan langsung tidur Bunda. Kalau Umi Azami insya Allah paham. Berarti pola makannya pola makan beratnya di atas jam 8 itu masih aman ya, Bu? Aman ya Umi ya? Aman karena siangnya lapar. Karena siangnya yang nggak aman itu kalau kita tidak dalam kondisi puasa, kita makan seperti itu, siangnya makan lagi gitu. Oke. Tapi berarti makanan berbuka tuh harus yang bisa tahan juga ya Umi ya, untuk sampai ke makan beratnya setelah Isya. Jadi ada beberapa model ya. Ada yang tahan ya setelah tarwih baru makan. Nggak apa-apa, ada yang setelah maghrib. Jadi tidak masalah. Mau model yang mana? Tergantung kondisi usia biasanya. Kalau usianya sudah di atas 40, kondisi lambungnya mulai lemah, jadi dia nggak bisa diisi banyak-banyak. Kalau yang muda nih dia sanggup habis maghrib, udah gas makan lagi. Kalap ya Umi ya, kalap. Iya. Altaf biasa kalap, Altaf ya? Kalap enggak katanya Umi. Oke, baik. Terima kasih Umi Azami ya sudah bertanya. Semoga jawabannya sampai ke Umi Azami. Baik, dari santri-santri masih ada pertanyaan? Adik-adik IBS? Faris, Altaf. Oh, enggak. Titip salam tuh. Titip salam. Salam. Kayak radio kan ya. Jangan lupa juga ya untuk mengunyah perlahan ya. Ya takut ya mungkin bukaannya diambil sama teman, enggak lah ya. Jadi mengunyahnya perlahan gitu ya. Berarti ngunyahnya perlahan, makanannya harus hancur dulu baru ditelan. Jangan langsung kedengeran. Baru lempar kanan, lempar kiri, gol. Oke, baik. Dari ayah bunda di rumah masih ada pertanyaan? Aman ya? Oke, baik. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah di ujung. Mati suaranya. Oke, Oke, ternyata ke-mute ya, maaf. Oke, baik, alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir kegiatan Parent Inspiring pada hari ini. Hopefully apa yang disampaikan oleh Umi ya bisa bermanfaat untuk ayah bunda di rumah, untuk adik-adik inisiatif boarding school ya. Mari kita tetap menjaga tubuh kita agar tetap fit dan bugar selama bulan Ramadan, agar bisa menjalankan
aktivitas ibadah dengan khusyuk dan juga sempurna. Adik-adik jangan lupa minum 8 gelas air per hari. 2 gelasnya pada saat berbuka, 1 gelasnya pada saat makan besar, 3 gelas sepanjang malam, dan 2 gelas ketika sahur. Masya Allah. Terima kasih Umi sudah berbagi dan sharing-sharing ke kita mengenai tips-tips untuk bugar selama bulan Ramadan. Semoga apa yang Umi sampaikan dan bagi ke kita hari ini menjadi ladang pahala bagi Umi sekeluarga. Semoga Umi sekeluarga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ustazah. Iya, Umi. Umi ada buat apa nih ya? Semacam apa ya? Singkatan. Nah, IBS. Oke, apa tuh IBS? Jadi ini tips ya supaya sehat, bugar selama Ramadan. IBS deh tipsnya. Insya Allah kuat karena niat. Ya. Insya Allah kuat karena niat. B. Biasakan sahur, biasakan buka bertahap. Oke. Stay produktif, stay bergerak aktif. Masya Allah. Jangan lupa IBS ya adik-adik ya. Masya Allah, terima kasih banyak Umi sudah sharing-sharing ke kita. Oke, baik, saya selaku moderator ya akan Nurul undur diri. Terima kasih semuanya sudah bergabung pada kegiatan Parent Inspiring pada hari ini. Jangan lupa selama seminggu ke depan kita masih ada kegiatan Inspiring Parent Inspiring dengan tema yang berbeda-beda ya. Jadi tetap stay tune di setiap harinya di pukul 12.30. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, thank you Umi. Terima kasih Umi. Ya, Masya Allah. Terima kasih Umi. Terima kasih Umi. Semoga sehat selalu. Salam juga dari IBS untuk keluarga Pekanbaru ya Pak Iqbal. Terus ada Pak Iqbal, ya ada Bu Sari. Ya, Ahdan ada salam Ahdan dari Pak Khairuddin. Sri ya, Masya Allah. Ada dong. Oh ya, Altof juga. Altof, kirim-kirim salam. Altof. 8 bulan, yeay. Tanggal 8 bulan. Lanjut tidur siang lagi, Umi.